Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Bangga. Perkenalkan kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Saya Nani MP dari SDN Karangasem 1, Kecamatan Lewi Muti. Saya Nursita Indra dari SDN Walasan 3, Kecamatan Kartajati. Dan saya Elis Lasmini dari TK Sakti Bunda, Kecamatan Lewi Muti. Kami melaksanakan trasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Saya Nani berperan sebagai observer. Saya Nursita berperan sebagai coaching dan saya berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Di kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu kembangkan nanti pada saat proses percakapan nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu dengan mendengarkan aktif dan melakukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Oh iya, baik, luar biasa sekali. Jadi Bu Elis nanti akan menggunakan dua kompetensi. Yang pertama mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari dua kompetensi ini nih Bu Elis, bagian kompetensi yang mana yang nanti secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Nanti kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coaching saya dapat menemukan solusinya sendiri dari permasalahan. Oh iya, memang ya Bu Elis, mendengarkan aktif ini merupakan salah satu kunci bisa menggali banyak hal dari coachingnya. Ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Elis mengenai indikator ketercapaiannya. Tolak ukur yang bagaimana yang ingin Bu Elis nanti tuju pada saat melaksanakan coaching? Indikator yang saya ingin tuju yaitu bagaimana coaching saya menerapkan alur data secara kemudian saya bisa
saat waktu pembelajaran. Baik. Pertama, kita perlu memahami penyebab siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Apakah mereka bosan, apakah mereka tidak memahami pelajaran, dan apakah mereka ingin menarik perhatian. Saya pikir mereka tidak memahami materi pembelajaran. Jika demikian, hal pertama apa yang akan Ibu lakukan? Saya perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Saya juga harus bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi, Bu, agar siswa juga tidak bosan gitu. Saya setuju, Bu, itu bisa dicoba. Ya baik Bu, saya akan mencoba. Selain itu ada cara lain tidak yang bisa dilakukan agar materi Ibu disampaikan mudah dipahami siswa dan siswa lebih fokus pada pelajaran? Mungkin saya perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Kita juga bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan memperhatikan saat proses pembelajaran di kelas. Itu sangat bagus sekali, Ibu. Ibu bisa melakukannya? Siap, saya bisa melakukannya. Sekarang apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan lakukan itu dengan mengubah metode pembelajaran saya menjadi lebih bervariasi lagi supaya siswa lebih menarik Ya. dan siswa juga Ya, lebih memahami materi apa yang saya sampaikan. komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam di kelas dan memperhatikan Siapa yang akan membantu Ibu melakukan itu? rekan saya. Saya akan sharing bersama rekan-rekan saya. Ya. Saya akan mencoba bagaimana mereka mendukung proses pembelajaran saya. Baik. Bagaimana perasaan Ibu setelah pencapaian selanjutnya? Alhamdulillah Ibu, setelah saya berbincang dengan Ibu dan menerima saya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri. Baiklah, saya rasa itu sudah selesai. Silakan Ibu mengadaptasikannya. Sang Tegi dan anggota selanjutnya nanti memberikan hasil ke saya. Ibu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu rasakan. Baik, terima kasih. Saya akan mengimplementasikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi Siap. Baik Bu Elis, tadi saya sudah melihat mengamati proses percakapan Ibu dengan coachingnya. Terhadap proses coachingnya ini ada beberapa catatan ya. Nah ini juga yang akan saya tanyakan beberapa kepada Bu Elis. Boleh ya Bu Elis ya? Boleh. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Untuk yang saya lakukan dari proses coaching tadi, saya menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Dan kompetensi ini yang sudah saya terapkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Ya, memang yang sudah tadi Bu Elis sampaikan sesuai dengan catatan saya ya Bu Elis. Nah dalam catatan saya Ibu sudah memberikan prinsip dari coach itu yang pertama sebagai kemitraan. Itu sudah terbukti Bu Elis ketika Ibu mengobrol dengan coachingnya merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Ibu juga telah melaksanakan prinsip proses kreatif di mana tadi Ibu sudah menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan ya berbagai solusi dari masalah yang dihadapinya. Dan Ibu juga telah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Nah, Ibu sudah memberikan kompetensi inti dari supervisi tadi. Ibu mengharapkan ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, itu juga telah terlaksana Bu Elis. Yang paling penting dari proses percakapan tadi, Ibu sudah menerapkan dengan alur tirta ya, di mana tadi Ibu memulai dengan adanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Alhamdulillah Bu Elis, gambaran secara umum dari catatan saya, Ibu telah melaksanakan
proses coachingnya dengan baik, sangat luar biasa Bu Elis ya. Dan pertanyaan terakhir nih Bu Elis, berdasarkan hasil coaching tadi nih, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching yang tadi Ibu bilang? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh presence. Tadi coaching merasa ada unek, seharusnya saya menggunakan teknik stop terlebih dahulu agar coaching saya tersebut itu merasakan lebih rileks dan santai dalam mengungkapkan apa permasalahan yang dihadapinya. Baik, berarti dari kehadiran penuh ya Bu Elis. Nah, Ibu bisa kembangkan lagi ya dari yang tadi Ibu sebutkan, dan saya berharap Ibu segera melakukannya ya. Dan memaksimalkan apa yang ada dalam diri Ibu untuk kedepannya. Tapi saya harap bukan hanya potensi ini saja nih yang akan Ibu kembangkan, tapi ada potensi lainnya nanti semakin tajam kita memberikan sebuah pelayanan terhadap coaching kita. Terima kasih Bu Elis, Ibu sangat luar biasa. Semoga ini berdampak baik ke depannya bagi Bu Elis ya. Dan saya akhiri aja Bu Elis ya. Terima kasih semuanya.